nama saya Wanarian Mukti Cahyo. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 Sekolah Tinggi Pastoral Karketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 24107-307. Pada kesempatan hari ini akan menjalankan PPL dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Unggul, bermartabat, unggul, unggul, bermartabat, unggul, unggul, kasih. Cepat berjalan selamat pagi Pak Lana. Oke, selamat pagi, salam KB. Unggul, Kasih, bermartabat. Silakan duduk. Baik, anak-anak yang terkasih, kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang apa? Mujizat Yesus. Nah, hari ini kita akan bersama-sama berproses menggunakan model pembelajaran Project Based Learning seperti halnya minggu yang lalu kita sedang mempraktekkan itu. Nah, anak-anak yang terkasih, supaya hari ini proses pembelajaran kita diberkati oleh Tuhan, kita akan awali dengan doa pembuka. Siapa yang berkenan dengan doa? Wah, dua anak ini. Ya, hari ini share dulu ya. Ubi gantian minggu depan ya. Oke, kita share terlebih dahulu. Silakan share di sini. Teman-teman. marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Allah yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Semoga Engkau memberkati kami pada pelajaran hari ini dan pelajaran seterusnya. Terima kasih atas semua berkat-Mu pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sheryl, silakan kembali ke tempat duduk. Nanti harapannya semuanya kita gantian untuk memimpin doa di depan. Dan ini tadi sudah bagus, sudah ada dua yang berkenan mau memimpin doa, itu bagus. Nanti juga dari sana juga boleh ya. Oke, kita akan bersama-sama materi sebelumnya. Siapa ingat? Ada yang ingat materi sebelumnya? Banyak sekali. Ya, Jeremy. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Betul sekali ya. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan sebuah perumpamaan. Nah, ada 3 panduan pertanyaan yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Nah, mengapa kira-kira Yesus menggunakan perumpamaan? Ada yang tahu? Baik. Apakah ada yang tahu jawaban nomor 1 ini mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Ayo. Ada yang tahu? Oke, Green. Kenapa Green? Karena akan lebih mudah dipahami. Tepuk tangan dulu untuk Green ya. Luar biasa. Nah, ini adalah materi minggu yang lalu. Nah, anak-anak yang terkasih, pertanyaan pemantik kita hari ini nanti sepanjang perjalanan akan terjawab di dalam proses pembelajaran nanti. Pertanyaan pemantiknya adalah begini: mujizat Yesus pada zaman modern itu apa kira-kira? Mujizat Yesus pada zaman modern, Pak. Mujizat zaman modern, zaman dulu apa? Kalau zaman dulu kan nanti kita bisa lihat. Kedua adalah apa syarat terjadinya mujizat? Mujizat itu syaratnya apa ya? Supaya kita semuanya bisa melihat itu. Nah, anak-anak yang terkasih, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah, perhatikan nomor 1 yang biru ini. Ini tujuannya. Alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan mujizat. Kalau minggu yang lalu kan tentang perumpamaan. Kalau hari ini tentang mujizat. Alasan Yesus apa? Lalu yang kedua adalah syarat terjadinya mujizat.
apa sih syarat terjadinya mujizat itu? Mujizat itu bisa terjadi syaratnya apa? Nah, lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan pesan Yesus. Jadi apa pesan Yesus? Apa pesan Yesus? Berkaitan dengan mujizat membangkitkan anak Yairus. Jadi pesan Yesus itu apa? Berkaitan dengan anak Yairus dan menyembuhkan orang yang sakit pendarahan. Nah, yang terakhir adalah kita akan mengetahui mujizat Yesus zaman modern. Oke, anak-anak yang terkasih, kita akan supaya tambah bersemangat, kita akan bernyanyi bersama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Baik anak-anak, setelah kita bersama-sama bernyanyi, setelah kita bersenang-senang, semuanya semangat ya hari ini ya? Semangat? Oke, saya lihat semuanya 28 anak, semuanya sudah masuk semuanya ya, luar biasa. Jadi mulai nomor 1 sampai nomor 28, Pak Wana cek semuanya sudah masuk. Kita luar biasa semuanya. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah cerita. Semuanya silakan menyimak cerita berikut ini. Judul cerita kita ini adalah Tuhan yang menghidupkan kisah Deka dan Dika. Deka dan Dika adalah dua sahabat yang suka mendengarkan cerita tentang Yesus. Suatu hari Deka mendengar cerita dari orang tuanya tentang mujizat Yesus yang membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan. Dalam cerita itu Yesus sedang dalam perjalanan ke rumah Yairus ketika seorang wanita yang telah sakit selama 12 tahun menyentuh jubahnya. Dengan imannya wanita itu percaya bahwa hanya dengan menyentuh jubah Yesus dia akan sembuh, dan benar saja seketika itu juga penyakitnya hilang. Baik, anak-anak yang terkasih, anak-anak sudah bersama-sama melihat sebuah video tentang siapa tadi? Deka dan Dika. Oke. Cerita video itu ada di dalam LKPD. Pak Wana sudah membagikan LKPD di mejanya masing-masing. Boleh ditunjukkan kepada Pak Wana LKPD-nya? Oke, sudah Pak Wana bagikan. Kita akan bersama-sama melihat LKPD 2.1. Ya, kita akan bersama-sama membuat sebuah pertanyaan. Paham ya? Kita akan membuat sebuah pertanyaan berdasarkan kisah Deka dan Dika tersebut. Setelah itu kita jawab. Ada pertanyaan? Paham tugasnya? Paham tugasnya? Oke, kalau paham, Pak Wana beri waktu 10 menit untuk membuat sebuah pertanyaan dan silakan dijawab mulai dari sekarang. Silakan kerja dalam kelompok, kerjasama ya. Kerjasama di dalam kelompok semuanya. Ya. Kelompok 6, bagaimana? Sudah ada? Oh, sudah mulai menjawab ya. Oke, silakan dilanjutkan, ini masih nomor 4 belum ini. Oke, kelompok 6, semangat. Semuanya ya, bekerja bersama-sama ya. Oke, kita lanjutkan, ini ada kelompok berapa ini? 4. Oke, kelompok 4 yuk silakan, masih ada yang belum ini. Silakan ditulis lagi yang belum ya. Dikerjakan. Ini kelompok berapa ini? Ini kelompok 3. Oke, masih ada. Yuk. Sekarang ini kelompok 5. Ya, kelompok 5 nya silakan ditulis. Ini nomor 3, pertanyaannya tentang apa? Silakan. Kelompok 1. Kelompok 1. Oh, kelompok 1 sudah mulai mengerjakan membuat sebuah pertanyaan dan menjawabnya. Oke.
Keren kelompok 1 dan kelompok-kelompok yang lain. Silakan dilanjutkan ya. Baik, anak-anak sudah 10 menit sudah selesai ya LKPD 2.1? Sudah? Oke. Baik, kita tinggalkan LKPD 2.1 karena seperti yang Pak Wana sampaikan, kita akan mendesain sebuah proyek. Ya, maka kita akan desain sebuah proyek. Nah, anak-anak bisa mencari sumber bacaan. HP-nya dikeluarkan. Masing-masing kelompok kan saya minta untuk membawa HP. Nah, silakan HP-nya dikeluarkan. HP itu nanti berguna untuk apa namanya? Untuk apa? Mencari sumber referensi, ya, bacaan-bacaan bisa dicari, atau ini buku. Melalui buku ini, ayo konsentrasi semuanya. Melalui buku ini, anak-anak juga bisa mencari referensi. Nah, kita juga punya referensi yang lain, yaitu apa? Kitab suci. Nanti bisa dipakai ini ya. Baik, anak-anak, sebelum kita mendesain sebuah proyek, mari kita baca bersama-sama kitab suci dari Injil apa? Injil Lukas bab 8. Oke. Kita baca bersama-sama. Nanti yang genap laki-laki, yang ganjil perempuan. Pak Wana akan mengawalinya. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci. Bacaan dari Injil Lukas. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersebut di depan kaki Yesus, dia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, anak-anak yang terkasih, waktu anak-anak adalah 20 menit untuk mendesain sebuah proyek. Silahkan desain proyek itu silahkan ditulis di LKPD 2.2. LKPD berapa? 2.2. Silahkan dikerjakan LKPD-nya mulai dari sekarang, bekerja dalam kelompok. Jadi boleh mencari sumber referensi dari buku, dari kitab suci maupun dari HP yang sudah kamu baca. Pak Wana akan keliling untuk memantau kalian bekerja. Dipersilakan. Sketsanya dilihat dari HP, tapi nanti ya Mas Ian ya. Nah ini Amel, tugasnya apa dan seterusnya ya. Oke, dilanjutkan nulis apa? Silakan nulis. Mau lanjutkan? Oke. Baik. Anak-anak yang terkasih, apa sudah selesai? Sudah ya? Oke. Proyek yang menggambar siapa? Angkat tangan. Yang menggambar. Oke, ada banyak. Yang bernyanyi? Oh, 1 ya, ada, enggak apa-apa. Jadi 1 bernyanyi, yang 6 berarti membuat gambar. Oke. Karena sudah menentukan proyeknya, tujuannya, pembagiannya sudah, maka yang berikutnya adalah membuat agenda kegiatan. Nah, silakan membuka LKPD 2.3. 2.3, di situ agenda kegiatannya silahkan dibuat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silahkan mengerjakan mulai dari sekarang. Waktu mengerjakan kita hanya 10 menit ya. 10 menit, tidak berlama-lama. Yuk. Oke, ini kelompok 4. Ya, oke, sudah mulai menyusun jadwal. Kelompok 5. Kelompok 5. Oke, sudah mulai menyusun jadwal, bagus. Kelompok 3 sudah mulai menyusun jadwal. Ya. Kelompok 1. Nah, sampai sudah 15 ya tadi ya. Oke, wah ini sudah ada yang 1 sudah ditulis. Sekarang yang kedua boleh mulai ditulis. Nah, oke silakan lanjut. Baik anak-anak semuanya, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. LKPD 2.3
Sudah. LKPD 2.3 menyusun jadwal sudah selesai. Kita akan lanjutkan. Setelah menyusun jadwal, kita harus laksanakan jadwal itu, kan begitu. Nah, jadi tidak hanya menyusun jadwal tapi tidak dilaksanakan. Jadi setelah menyusun jadwal, kalian juga harus melaksanakan. Nah, dilaksanakannya di mana, Pak? Di LKPD 2.4. LKPD 2.4. Nah, yang gambarnya seperti yang ada di depan. Nah, ini LKPD 2.4. Nah, di LKPD 2.4 ini anak-anak akan menuliskan, tentu tidak lepas dari apa? Dasar-dasar yang tadi. Harus ada dasarnya dari kitab suci, berdasarkan cerita kitab suci, atau bisa dari sumber belajar tentang buku, atau bisa dari alat komunikasi yang canggih ini ya. Di satu genggaman ini kan ada semuanya, menggambar, inspirasi menggambar kan bisa diambil dari sini. Nah, ini bisa. Maka kita manfaatkan HP ini sebagai alat yang membuat kita menjadi kreatif, menjadi berpikir kritis, pintar, seperti itu ya. Oke. Waktu untuk membuat ini adalah 15 menit mulai dari sekarang. Dipersilakan. Oke, Pak Wana akan keliling. Ini sudah hampir jadi ya, sudah proses tahap mewarna ya. Gambarannya mewarna. Oke, silakan dilanjutkan. Kerjasama, mewarna bisa bersama-sama supaya ini. Oke, ada yang menulis juga ya. Oke, semangat. Ini sudah diwarna atau belum ini? Langsung disusun. Anak-anak yang terkasih, apakah sudah selesai? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita akan awali dengan tepuk dulu, ya. Nah, oke, tepuknya sederhana. Ya, masih ingat tepuk minggu yang lalu? Tepuk salut ya. Oke, ya kita tepuk salut dulu. Tepuk salut. 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 Gitu ya. Ini salut dari Pak Wana kepada kalian semuanya. Yuk, sebelum presentasi kita akan tepuk salut dulu. 1, 2, 3. Tepuk salut. 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 Anak yang terkasih, kita akan mulai presentasi kita. Siapa yang mau presentasi duluan, teman-teman? Wah, luar biasa 2 kelompok ini. Oh, 3 kelompok, mantap. Ya, kelompok 7 terlebih dahulu. Silakan kelompok 7 maju ke depan. Ya. Yang lain memperhatikan kelompok 7. Yang lain memperhatikan kelompok 7. Perkenalkan nama kelompoknya dulu ya. Bersama-sama kita saksikan hasil dari kelompok 7. Silakan memperkenalkan diri kelompok 7. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Vero, Gabriel, Putri, dan Cika. Hari ini kami akan membuat LPK 2.3, yaitu menyusun jadwal. Jadwal pertama Jumat 27 September 2024 pukul 7.30, yaitu mencari lagu. Jumat 27 September 2024 pukul 8.30 menulis lagu, menulis lirik lagu. Jumat 27 September 2024 pukul 9 latih untuk menyanyi. Jumat 27 September 2024 pukul 09.15 yaitu persiapan untuk tampil. Dan kita akan hasil dari lagu yang kita buat. Oke, semuanya perhatikan. Ini satu-satunya yang bernyanyi ya proyeknya ya. Silakan semuanya perhatikan. Kita beri semangat kepada teman-teman kita. Ayo. Mujizat Yesus sangat hebat, Yairus datang mohon kepadanya, anaknya sakit, dia pun berdoa,
Lumayan ya, tapi ada bantuan apa namanya? Kita cuci, ada bantuan buku, ada bantuan teknologi dari HP akan mempermudah. Luar biasa, terima kasih ya Mano ya. Oke, maknanya apa ya kira-kira dari lagu tadi ya kira-kira? Kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi ada sebuah kejadian yang luar biasa ya, yang tentunya ada dalam diri manusia. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat itu. Baik, anak-anak yang terkasih, kita lanjutkan ke presentasi yang berikutnya, kelompok yang berikutnya. Setelah tadi ada kelompok berapa? 7. Sekarang siapa yang akan maju lagi ya teman? Yuk, semua tangan jadi Pak Wana bingung ini. Kelompok 2, yuk, kelompok 2 saja, karena semua tangan luar biasa. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kita beri kesempatan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan mulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa? 2. 1, 2, 3, tepuk tangan. Selamat pagi Pak Wana dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan KKPD 2.2 dan KKPD 2.4. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Ella, saya Amel, saya Dewi, saya Jeremy. Kami akan mempresentasikan KKPD. Gambar ini didasari oleh kitab suci dari Injil Lukas 8 ayat 40 sampai 46. Proyek yang akan kami buat adalah menggambar. Pembagian tugasnya adalah Ella dengan memikirkan ide gambar dan membuat sketsa, Amel membuat sketsa dan menambahkan sketsa, Jeremy menambahkan sketsa dan mewarnai, sedangkan Diego mewarnai dan memikirkan ide gambar. Tujuan akhir dari proyek yang akan kami buat adalah mengetahui mukjizat-mukjizat Yesus dari gambar. Hal penting dalam kitab suci Lukas 8 ayat 40 sampai 56 adalah bahwa Yesus membangkitkan anak piatu. Ini adalah gambar yang sudah kami buat. Jadi ini gambarnya ya anak-anak ya, yang sudah dibuat oleh kelompok berapa? Kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Silakan dilanjutkan. Kitab suci mengajarkan kita untuk memiliki iman yang kuat, kepercayaan penuh, kerendahan hati, dan ketundukan hati meski ada rintangan. Sifat-sifat ini ketika sifat-sifat ini ada dalam diri kita, maka mukjizat akan terjadi dalam diri kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih semuanya. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik anak-anak semuanya, kita akan bersama-sama setelah LKPD 2.4 kita lanjut ke LKPD 2.5. Tadi kita sudah tepuk salut satu kali lagi, kita akan tepuk salut lagi ya. Tepuk salut. Nah, Pak Wana salut kepada kalian semuanya yang luar biasa. LKPD 2.5. Di sini kita diajak untuk mencari kesimpulan, mengevaluasi proses pembelajaran tadi. Maka Pak Wana beri waktu 5-10 menit untuk mengisi LKPD 2.5. Silahkan mulai dari sekarang. Waktunya 5-10 menit. Di situ Pak Wana beri contoh, misalnya ketika ada orang yang sakit kita mendoakan seperti itu ya. Ketika seorang sakit parah tiba-tiba sembuh setelah didoakan dengan iman yang kuat seperti itu ya. Anak-anak yang terkasih, alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah
dengan mujizat. Kita akan melihat itu dan kita menyampaikan bersama-sama. Kita membuat kesimpulan bersama. Nah, jadi alasan yang pertama adalah menyatakan kuasa Allah. Bahwa kuasa Allah itu sungguh luar biasa. Dan kita bisa melihat di sini, mujizat itu merupakan manifestasi langsung dari kuasa Allah yang bekerja melalui Yesus. Jadi Allah bekerja melalui Yesus. Itu manifestasi. Lalu dengan melakukan mujizat, Yesus menunjukkan bahwa Allah titik-titik apa? Nyata. Belum ditunjuk sudah jawab, luar biasa ya. Nyata. Jadi nyata dalam dunia ini. Tentu semangatnya luar biasa anak-anak ini. Allah nyata terlihat. Ya. Lalu yang berikutnya adalah membangkitkan iman. Alasannya adalah membangkitkan iman. Membangkitkan iman berarti mujizat seringkali terjadi dalam konteks di mana ada titik-titik yang besar. Siapa bisa? Oke, Steve. Iman itu kata lainnya apa sih? Ada yang tahu? Iman kata lainnya apa? Iya nak? Kepercayaan. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa kalian menjawabnya. Ya. Jadi mujizat itu akan terjadi apabila seseorang mempunyai iman. Kalau kamu tidak punya iman, maka mujizat tidak akan terjadi di dalam dirimu. Dan itu juga akan kita lihat mujizat zaman sekarang. Nah, tujuannya adalah mengonfirmasi pesan. Jadi ada pesan sebenarnya yang disampaikan oleh Yesus sebenarnya. Ya, ada pesan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, pesannya ini menunjukkan bahwa titik-titik benar-benar hadir di tengah umat manusia. Siapa yang benar-benar hadir? Siapa? Allah melalui diri siapa? Yesus Kristus. Luar biasa. Nah, anak-anak yang terkasih, maka yang terakhir adalah memberi gambaran tentang kerajaan Allah. Arti kerajaan Allah adalah suatu situasi di mana Allah bekerja di dalam kehidupan kita, berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, ada syarat terjadinya mujizat. Ada yang tahu? Salah satunya apa tadi? Sudah dijawab oleh teman-teman tadi. Syarat terjadinya mujizat apa? Yang pertama, oke? Iman yang kuat. Apa lagi? Iya nak. Kerendahan hati. Apa lagi? Oke. Dika. Keteguhan hati. Jadi syarat terjadinya mujizat apabila ada iman yang kuat, apabila ada kerendahan hati dan kepercayaan, dan ada keteguhan hati kita. Maka kita bisa melihat tentang materi kita hari ini. Ya, kita next saja. Lalu mujizat Yesus zaman sekarang itu berarti apa kira-kira? Mujizat Yesus zaman sekarang itu bisa kita melihat ketika kita sakit, kita sembuh. Itu kan mujizat, sederhana ini. Tapi ini mujizat yang paling nyata ada dalam kehidupan kita. Ketika kita misalnya mungkin lapar, di sekolah uang sakunya tertinggal. Tiba-tiba ada orang hadir membawa, ini loh ada bekal, mari kita berbagi. Ini mujizat Allah ini sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itulah mujizat-mujizat Yesus zaman sekarang. Dan kamu harus memaknai itu semua. Maka anak-anak yang dikasih, sebagai penutup kita akan berefleksi bersama dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah kamu memahami alasan Yesus melakukan mujizat? Paham apa tidak tadi? Oke. Apakah kamu bisa menyebutkan atau menjelaskan syarat terjadinya mujizat? Ada 3 tadi kan? Oke. Apakah kamu terlibat aktif tadi dalam diskusi kelompok? Ya. Berpikir kritis apa tidak tadi? Saling tanya jawab? Ya. Tapi ada yang saya tidak setuju. Oh pakai ini saja saya tidak setuju kan gitu loh. Tapi akhirnya dengan pendapat yang kritis akhirnya luar biasa. Yang terakhir, apakah saya merasa hasil proyek ini membantu saya memahami pesan Yesus? Proyek yang kamu gambar-gambar tadi loh, yang kamu nyanyikan tadi, memahami pesan Yesus apa tidak? Oke. Anak-anak yang terkasih, PR silakan ditulis. Ini adalah PR untuk minggu depan. Menulis ringkasan materi tentang gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ada 4 sifat apa?
Y sifat gereja, bukan sifat Yesus, tapi 4 sifat gereja, yaitu 1 kudus, katolik, dan apostolik yang akan kita bahas di materi minggu depan. Oke, silakan ditulis. Dan akhirnya tibalah kita di penghujung pelajaran kita. Kita akan mengakhiri dengan doa penutup. Siapa mau memimpin doa penutup hari ini? Angkat tangan. Oke, ada 2. Iya, Pano ya. Pano silakan memimpin doa di sini. Kita akhiri Diego minggu depan ya. Diego minggu depan, mantap, luar biasa. Semua sudah mau berani untuk memimpin doa, itu sudah luar biasa ya. Nah ini ya. Oke, baik. Kita bersama-sama mengakhiri dengan doa. Marilah teman-teman kita berdoa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Kau sudah menyertai kami dan memberikan kami kebenaran untuk mengerjakan PR-PR yang kita kerjakan di sekolah ini. Sekarang kami akan pulang. Tuhan Yesus lindungi kami saat di perjalanan pulang. Kiranya kita sampai hingga ke tujuan kita. Makanya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Pano, silakan kembali ke tempat duduk. Dan kita akan bersenang-senang dengan mengakhirinya dengan lagu penutup. Sebelum lagu, Pak Wana berpesan, terima kasih banyak sudah bekerja sama dalam kesempatan hari ini. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Lagunya Berjalanlah, Berjalanlah, seperti yang ada di depan ya. Oke. Konsentrasi, gerak, semangat ya di penutup ini ya. Yuk, gerak yuk. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu gerbang. Bukanlah jalan bagi Tuhan. Bukanlah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu penghalang. Tegakkanlah panji Kristus dalam bawa keselamatan ke ujung bumi. Oke, terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Silakan beri salam. Beri salam. Selamat.